Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke ya, kali ini kita akan belajar kimia kelas 12 ya, bab yang ketiga tentang kimia unsur bagian yang ke-9 ya. Nah, ini bagian yang terakhir untuk bab yang ketiga ya. Nah, di part yang ke-9 ini kita akan mempelajari tentang kimia unsur khusus untuk unsur-unsur periode yang ketiga. Nah, bagi adik-adik yang ingin melihat pembahasan tentang kimia unsur part 1 sampai ke 8 bisa dilihat di description box ya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya tentang unsur periode keempat. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan unsur periode yang keempat. Mulai dari unsur-unsurnya apa saja, mulai dari kiri ke kanan. Nah, itu nanti harus urut, nggak boleh ketuker ya. Unsur yang paling kiri dari periode yang keempat ada SC. Oke, ini kakak tulisin dulu. Unsur SC. Oke, nah di sebelah kanan SC ada unsur Ti, titanium ya. Ti, titanium. Oke, di samping Ti ke kanan ada vanadium, V. Lanjut ada Cr, kromium, Mn, Fe, Co, kobalt, Ni, nikel, Cu ya. Kemudian Zn. Oke. Nah, inilah unsur-unsur periode ketiga, periode keempat urut dari kiri ke kanan. Oke. Untuk nomor atomnya, dari yang paling kiri 21. Jadi SC nomor atomnya 21. Kemudian Ti 22. Vanadium 23. Krom 24. Mn 25. Fe 26, Co 27, jadi dia naik satu ya ke kanan. 27, Ni 28, Cu 29, kemudian Zn nomor atomnya 30. Oke. Itu untuk nomor atom masing-masing unsur periode keempat. Dari kiri ke kanan harus urut. Oke, penyusunan unsur dari kiri ke kanan ini harus urut, nggak boleh ketukar ya. Nah, jadi supaya urut dari kiri ke kanan, ini kakak kasih trik cara menghafal unsur periode keempat ya. Jadi untuk cara menghafalnya, ini kakak buat singkatan dari sini ke sini SC ya. SC TV ya. SC TV. Oke. Cari manajer MN ya. Manajer feminim Fe ya. Cool CO, manis Ni, cukup jenius. Oke, ini trik cara menghafal unsur periode ketiga biar dia urut dari kiri ke kanan. SCTV, cari manajer feminim, cool, manis, cukup jenius. Oke, sekarang kita coba lihat untuk konfigurasi masing-masing unsur dari periode keempat.
Yang pertama ada Sc, nomor atomnya 21. Ya, kita gunakan konfigurasi gas mulia. Yang mendekati dengan 21 adalah Ar. Oke, Ar itu 18 ya. Jadi ini Ar. Oke, Ar baru 18, supaya 21 berarti kurang 3. Setelah Ar, lanjut ke 4S2. 4S2, kemudian 3D1. Nah, oke. Itu untuk konfigurasi dari unsur Sc, 4SAr, 4S2, 3D1. Jadi bisa kita lihat di sini, elektron valensi yang terakhir, orbital D-nya ada 1 elektron. Oke, ingat ya, orbital D itu ada 5. Jadi kalau kakak tuliskan, di dalam orbital hanya terisi 1 elektron, arahnya ke atas. Oke, itu ya. Nah, jadi kalau ditanya, ada berapa jumlah elektron yang tidak berpasangan? Di sini cuma ada 1, berarti jumlah elektron tidak berpasangannya ada 1. Oke, bisa difahami ya. Yang kedua ada unsur titanium, konfigurasinya Ar, 4S2, 3D2, karena dia 22. Jadi elektron terakhirnya ada 2. 1, 2. Nah, jumlah elektron tidak berpasangannya ada 2. Oke, ngerti ya? Vanadium Ar, 4S2, 3D3. Jadi elektronnya ada 3 nih. 1, 2, 3. Jumlah yang tidak berpasangan ada 3. Kromium, sama ya, unsur Ar, kita gunakan 4S2, 3D4. Nah, oke, jadi 4S2, 3D4. Jadi, kalau kita tuliskan elektron valensinya, 4S2, 3D1, 3D4 itu sebenarnya bisa menggunakan konfigurasi yang stabil. Jadi, elektronnya kita geser untuk yang 4S2. Oke, ini kakak ganti ya, supaya mencapai kestabilan. Jadi, ini 4S2, kita jadikan 4S1. 4S1. Ya, kita hapus dulu aja. 4S1, 3D5, sehingga orbital D-nya nanti akan terisi setengah penuh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi elektron tidak berpasangannya ada 5. Mn 25. Argon tetap Ar ya. 4S2, 20, 3D5. Nah, ini stabil juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pasang yang tidak berpasangan. Fe26. Ar, 4S2, 3D6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 4 yang tidak berpasangan. Oke, paham ya? Oke, konfigurasi untuk unsur CO 27, berarti unsur Ar tetap ya. Ar, 4S2, 3D7. Oke, jadi jumlahnya 27. Oke, ini 3D7 ya. 3D7. Sehingga elektron terakhirnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada berapa yang tidak berpasangan? 1, 2, 3. Ada 3 elektron yang tidak berpasangan ya. Oke, ini 3 ya. Oke, yang ini salah, bukan 6 ya, tapi ini tadi 4. 4 elektron yang tidak berpasangan.
Oke, unsur Ni 28. Ar 4s2 3d 8. Jadi ada 8 elektron. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada berapa yang tidak berpasangan? 2 elektron. Oke ya. Cu 29, Ar 18, 4s2 20, 3d 9. Ada 9 elektron. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada berapa yang tidak berpasangan? 1 elektron. Ya. Zn 30, Ar 18, kemudian 4s2 jumlahnya 20 dan 3d 10 karena jumlahnya ada 30. Jadi konfigurasinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, jadi bisa kita lihat di sini untuk konfigurasi elektron Zn tidak mempunyai elektron yang tidak berpasangan. Jadi semuanya ini sudah berpasangan. Jadi 0. Nah, dari jumlah elektron yang tidak berpasangan atau orbital d ini nanti bisa kita lihat sifat-sifat dari unsur periode yang keempat ya. Oke, langsung aja kita masuk ke sifat unsur periode yang keempat. Oke, untuk sifat dari unsur periode yang keempat, yang pertama, dari konfigurasi elektron yang kita lihat tadi, dengan adanya elektron yang tidak berpasangan, ya, adanya elektron tidak berpasangan, ya, menyebabkan ya, titik didih atau titik lelehnya menjadi lebih tinggi. Titik didih, titik lelehnya tinggi. Titik lelehnya tinggi. Oke, ya. Kemudian unsurnya bersifat paramagnetik. Nah, paramagnetik di sini maksudnya dapat ditarik oleh medan magnet. Ya, dapat ditarik oleh medan magnet. Nah, tapi tidak semuanya yang bersifat paramagnetik. Kenapa? Karena unsur Zn di situ sudah terisi penuh, sehingga nanti unsur Zn bersifat diamagnetik. Ya, jadi di sini saya tulisin kecuali Zn. Kecuali Zn bersifat diamagnetik. Oke, ingat ya. Nah, jadi semua unsur periode yang keempat itu bersifat paramagnetik, dapat ditarik oleh medan magnet. Semakin banyak elektron yang tidak berpasangan, maka semakin kuat sifat paramagnetiknya. Ya, oke, ngerti ya? Oke, sifat yang kedua, unsur periode yang keempat mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1. Ya, mempunyai. Oke, kita ganti pena dulu.
mempunyai beberapa bilangan oksidasi, ya, kecuali Zn nanti, kecuali Zn. Nah, Zn nanti di sini cuma punya satu bilangan oksidasinya. Oke ya. Jadi kalau kakak tuliskan untuk bilangan oksidasi masing-masing unsur, contoh misalkan ada untuk Fe ya. Fe itu biloxnya lebih dari satu. Ya. Bisa membentuk ion Fe2+, bisa Fe3+, ya. Oke, nah intinya untuk bilangan oksidasi, unsur periode yang keempat itu lebih dari satu kecuali Zn, ya. Zn itu cuma ada satu nanti biloxnya. Contoh lagi misalkan Cu, ya. Untuk unsur Cu, nah Cu biloxnya nanti lebih dari satu juga, Cu+, Cu2+. Nah, sedangkan Zn dia cuma punya satu biloxnya, Zn. Ini hanya Zn2+. Oke, paham ya? Ini sifat yang kedua, ya. Oke, sifat yang ketiga, unsur periode yang keempat umumnya merupakan senyawa yang berwarna. Umumnya senyawa berwarna. Umumnya senyawa berwarna. Oke, itu yang ketiga, ya. Nah, untuk unsur-unsur periode yang keempat ini juga biasanya digunakan sebagai katalis, ya. Yang keempat sifatnya digunakan sebagai katalis. Ya. Bersifat katalis, ya, digunakan sebagai katalis. Ya, dalam industri maupun dalam proses metabolisme. Dalam industri maupun proses metabolisme. Oke, ini untuk unsur-unsur periode keempat, ya. Nah, unsur periode yang keempat ini juga digunakan sebagai atom pusat di dalam senyawa kompleks. Nah, untuk pembahasan senyawa kompleks nanti kita akan bahas setelah video ini, ya. Jadi harus paham dulu untuk unsur-unsur periode yang keempat karena ada kaitannya di video selanjutnya, ya. Oke, sifat yang kelima, unsur periode yang keempat dapat membentuk ion kompleks, ya. Dapat membentuk ion kompleks. Oke, ya. Membentuk ion kompleks. Tapi biasanya nanti atom logam golongan transisi semuanya itu digunakan sebagai atom pusat dalam senyawa kompleks, ya. Nah, semua unsur periode yang keempat di sini dia bersifat logam. Jadi semuanya itu logam, ya, dari skandium sampai ke Zn ini merupakan logam, ya. Jadi yang keenam sifatnya semua unsur periode yang keempat bersifat logam. Semua unsur periode 4 ini merupakan logam.
Oke, ngerti ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk warna unsur dari periode yang keempat ya. Untuk warna unsur periode yang keempat ini tergantung dari orbital D-nya terisi penuh, kosong atau tidak, atau ada orbital yang tidak berpasangan. Nah, itu dipengaruhi oleh orbital D. Oke, kita lihat yang pertama, untuk unsur Sc, scandium, ini unsurnya tidak berwarna. Sc3+ tidak berwarna. Kenapa? Karena orbital D-nya kosong. Ya, jadi 21 kita kurangkan 3, 11. Ya. 21 dikurang 3, hasilnya 21 kurang 3 berapa? 18. Sehingga orbital D-nya kosong. Ya. Oke, nah sekarang karena orbital D-nya kosong, maka Sc3+ tidak unsur yang tidak berwarna. Ya, oke, ini Kak tulis Sc3+ unsur yang tak berwarna. Oke ya. Ti. Nah, untuk unsur Ti2+, warnanya nanti berwarna ungu. Ya. Ti3+ berwarna ungu kehijauan. Ungu kehijauan. Ya. Sedangkan Ti4+ dia tidak berwarna, ya. Tidak berwarna. Karena orbitalnya ya sama seperti Sc3+. Oke, untuk unsur vanadium V2+ berwarna ungu. Warna ungu. V3+ berwarna hijau. Ya. Satu lagi untuk unsur kromium di sini ada Cr2+ berwarna biru. Cr2+ berwarna biru. Cr3+ berwarna hijau. Nah, dalam bentuk ion poliatomik CrO42- berwarna kuning. Kuning ya. Kemudian Cr2O7 2- berwarna jingga. Ya, oke. Ini Kakak tambahin O7 2- ya. O7 2-. Oke, ini untuk unsur-unsur scandium, titanium, vanadium, dan kromium. Oke, untuk unsur yang selanjutnya ada mangan atau Oke, untuk unsur yang selanjutnya ada unsur Mn. Mn2+ ini berwarna merah muda. Ya. Oke, Kakak ganti pena dulu, berwarna merah muda. Ya. Sedangkan Mn3+-nya berwarna merah coklat. Merah coklat. Ya. Fe2+ berwarna hijau. Hijau. Fe3+ berwarna jingga. Kobalt CO2+ berwarna merah muda. Merah muda. Ya. Sedangkan CO3+ berwarna biru. Biru. Ni2+ berwarna hijau. Cu+ tidak berwarna. Berhubungan dengan orbital ya. Tak berwarna. Kemudian Cu2+ berwarna biru. Zn juga, untuk Zn2+ tak berwarna. Karena orbital D-nya sudah terisi penuh. Oke, paham ya?
Oke, sekian video pembahasan tentang unsur periode yang keempat ya. Semoga video ini mudah difahami ya, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.